Tadinya aku antusias banget ya nungguin iPhone 18 Pro, tapi setelah baca ini harganya bisa tembus sampai 25 juta dan bukan varian Pro Max-nya. Kayaknya aku bakalan skip beli 18 Pro, mending stay di 17 Pro Max atau mending beli sekalian iPhone Ultra ya guys. So buat teman-teman semua yang mau beli iPhone 18 Pro tahun ini mungkin udah masuk list kalian, tahan dulu. Karena pada video kali ini ada beberapa hal yang mau aku sharing ke teman-teman ya terkait iPhone 18 Pro. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ngomongin buat berita update terkait buat harga iPhone yang bakal naik tahun ini guys. Dan naik ini gede banget ya. Beberapa media besar melaporkan bahwa Tim Cook mengonfirmasi Apple akan menaikkan harga produknya karena biaya RAM dan storage yang makin tinggi ya. Jadi selama ini Apple tuh udah nahan kenaikan harga iPhone ya. Teman-teman lihat juga dari tahun ke tahun seperti kayak 16 Pro Max ke 17 Pro Max harga juga tetap masih sama. Cuman beritanya tahun ini karena memang lonjakan permintaan AI buat produksi RAM dan storage makin tinggi, jadi stoknya juga makin langka ya guys. Itu kenapa harga iPhone tahun ini tuh bakal naik gede banget ya. Nah berapa naiknya? Ini dari bocoran yang udah beredar ya. Ini balik lagi masih rumor juga. Cuman buat naiknya udah pasti ya. 18 Pro ini bakalan start mulai 1.300 US dollar atau mentok-mentoknya 1.400 US dollar. Dan buat 18 Pro Max-nya bisa start 1.400 dolar atau bisa nyentuh sampai 1.500 US dollar. Jadi kurang lebih kenaikannya ini hampir 200 US dollar guys. Nah berapa di Indonesia? Kalau kita lihat ya harga saat ini 17 Pro karena memang lagi naik juga harganya, dolar juga lagi tinggi. Itu dijual di range 24 sampai 25 juta ya. Sedangkan buat varian Pro Max-nya sekitar range 26 sampai 27 juta. Nah, kalau keadaan tetap kayak gini, berarti 18 Pro yang masuk di Indonesia itu bisa tembus sekitar 26 sampai 27 juta ya guys. Dan buat varian 18 Pro Max-nya bisa tembus di range 28 sampai 29 juta. Dan baik lagi ngomongin buat estimasi harga ini tuh mengikuti kurs dolar ya. Nah kalau udah gini, harga yang udah naik tinggi banget, apakah beli iPhone 18 Pro dengan upgrade-nya ini itu jadi worth it? Nah sekarang coba kita lihat dulu dari tampilan bocoran desainnya. Ini udah banyak banget beredar tampilan dummy-nya, dan baik lagi kalau udah muncul dummy seperti ini, biasanya kalau udah launching itu warnanya nggak jauh-jauh ya guys. Nah dari render yang udah beredar, ini ngomongin buat tampilan dummy-nya, 18 Pro tuh masih mempertahankan desain yang sangat mirip dengan iPhone 17 Pro-nya ya. Layout kamera masih sama, dan secara keseluruhan desain ini masih sangat familiar banget ya dengan iPhone 17 Pro, 17 Pro Max. Ya mungkin nantinya memang ada beberapa penyempurnaan kecil seperti mungkin Dynamic Island yang dikabarkan lebih kecil. Tapi baik lagi guys, secara keseluruhan desain di 18 Pro itu identik dengan iPhone 17 Pro-nya. Jadi bener-bener bedain itu nanti itu cuman di warna baru aja guys. Nah bocorannya 18 Pro ini akan hadir dalam 4 warna baru. Ada warna dark grey, warna light blue. Ini light blue itu agak mirip seperti warna Sierra Blue ya, yang ada di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Lanjut lagi ada warna silver yang warna netral, dan ini mirip seperti iPhone 17 Pro Max ya guys. Dan yang terakhir warna andalannya warna dark cherry ya. Ya paling ini aja yang bikin beda antara iPhone 17 Pro dan iPhone 18 Pro-nya. Dan baik lagi kalau teman-teman lihat juga di foto-foto ini, komparasi antara 17 Pro dan 18 Pro, secara overall keduanya itu hampir sama aja guys. Dari mulai tampilan bodi juga mirip-mirip, layout kamera juga masih sama, tebel bumpernya juga masih tetap sama di bagian area platonya. Jadi ya baik lagi ya, dari segi tampilan desain 18 Pro dan 17 Pro itu kayak cuman beda di bagian warna aja guys. Yang kedua ngomongin buat Dynamic Island yang lebih kecil. Aku tahu ini mungkin salah satu upgrade yang ditawarkan di iPhone 18 Pro guys. Secara teori ini benar-benar bagus banget ya. Layar lebih luas dan tampilan juga kelihatan jauh lebih bersih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, ngomongin buat Dynamic Island yang lebih kecil, itu kayak itu nggak buat orang rela yang ngeluarin hampir 200 US dollar cuman buat dapetin Dynamic Island yang lebih kecil. Karena dari segi upgrade juga nggak sampai yang gede-gede gimana banget ya guys. Kecuali kalau Apple ngilangin Dynamic Island-nya, bener-bener tampilan displaynya full clear, bezel juga lebih tipis. Nah mungkin orang masih rela yang ngeluarin lebih mahal 200 US dollar tapi dapat display yang lebih fresh. Jadi ya baik lagi ya, kalau cuman ngecilin Dynamic Island aja harga juga lebih naik mahal.
Aku rasa orang kayak masih better beli iPhone 17 Pro seriesnya guys. Lebih value for money ya. Cuman yang nggak tahu lagi ya, menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat Dynamic Island-nya. Apakah teman-teman rela ngeluarin duit lebih mahal 2 juta buat dapetin Dynamic Island yang lebih kecil? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita lanjut ngebahas buat dukungan chipset yang baru ini, aku menginfoin buat teman-teman yang ada isu di bagian storage iPhone kalian cepat penuh, udah hapus foto video masih tetap penuh juga, saran aku jangan langganan iCloud. Teman-teman cukup beli SSD eksternal untuk perangkat device kalian ya. Seperti yang aku punya saat ini, aku punya SSD eksternal untuk semua gadget aku ya guys. Buat iPhone bisa, iPad, Mac mini, MacBook, sampai ke laptop biasa dan Android juga bisa ya. Yang penting udah USB Type-C ya. Nah udah gitu udah enak banget ya guys. Teman-teman tinggal pindahin data aja ke SSD ini. Bentuknya juga sangat kecil, compact, dan alat ini bener-bener aman banget ya guys. Karena buat ngakses datanya butuh fingerprint kalian. So daripada teman-teman langganan iCloud tiap bulan, mending beli SSD eksternal kayak gini aja guys. Lebih simple dan lebih praktis. Dan buat teman-teman yang pakai iPhone udah support buat dukungan lock video, rekaman video kalian bisa langsung otomatis kesimpan ke dalam SSD ini. Jadi buat teman-teman yang aktif main di foto video, storage iPhone kalian nggak bakal cepat penuh ya. Nah buat link pembelinya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Yang ketiga, balik lagi ngomongin buat dukungan chipset yang paling baru ini ya. Yang seperti biasa, setiap kali Apple ngeluarin produk baru, pas yang ditonjolkan tuh adalah di dukungan chipsetnya guys. Tapi teman-teman notice nggak sih, setiap kali Apple ngeluarin iPhone baru, kalau teman-teman upgrade-nya itu cuma naik satu tingkat aja, pasti kalian nggak ngerasain speed yang bener-bener terasa banget ya guys. Terasa tuh kayak lebih sama aja ya, sama kayak generasi sebelumnya dari segi speednya. Terutama buat pemakaian daily yang kayak cuma buat pakai sosmed biasa aja, aku yakin banget pasti kalian nggak ngerasa perbedaannya ya. Dan dikabarkan buat iPhone 18 Pro-nya akan menggunakan chipset A20 Pro dengan fabrikasi 2 nanometer, yang artinya performance-nya akan lebih kencang lagi dan lebih hemat daya ya ketimbang iPhone 17 Pro Max-nya. Cuman di sini masalahnya ngomongin buat chipset iPhone 17 Pro, 17 Pro Max dan semua line up iPhone 17, buat aku pribadi itu masih powerful banget ya. Dan masih terlalu OP banget ya buat jalanin kebutuhan apapun ya guys. Kamu buat main games berat masih aman, buat editing berat juga masih oke, buat kebutuhan rendering video, nge-shoot berjam-jam dalam format 4K, semuanya juga masih aman banget ya di iPhone yang baru ini. Jadi menurut aku ya baik lagi ya, walaupun memang ini chipset yang lebih baru, lebih cepat. Cuma kalau memang teman-teman pakainya buat kebutuhan daily biasa aja, atau mungkin teman-teman dari iPhone 17 upgrade ke 18 Pro, sepertinya teman-teman ini nggak bakal dapat peningkatan yang sampai signifikan banget ya. Kecuali kamu upgrade-nya ini udah beda 3 atau 4 generasi chipset ya. Nah mungkin ini upgrade-nya cukup berasa ya. Sebagai contoh, upgrade dari iPhone 13 seriesnya loncat ke 18 Pro ini juga masih oke aja. Karena mungkin teman-teman akan ngerasa performance yang lebih baik, baterai lebih irit. Cuma kalau upgrade-nya masih 1-2 chipset bedanya, ini nggak akan terasa yang sampai signifikan ya. Selanjutnya yang Apple tawarkan juga adalah fitur kamera baru ya, Variable Aperture. Rumornya iPhone 18 Pro akan membawa teknologi Variable Aperture, artinya kamera itu bisa mengatur bukaan lensa secara fleksibel ya guys. Manfaatnya ini cukup banyak banget ya. Mulai dari kontrol kamera lensa bokeh yang lebih natural lagi, hasil potret juga lebih realistis, sampai kemampuan fotografi low light yang jauh lebih meningkat lagi ya guys. Dan kalau memang rumor ini benar, ini adalah upgrade peningkatan kamera yang paling besar banget ya yang ada di sepanjang line up iPhone. Tapi baik lagi, apakah ini worth it teman-teman ngeluarin lebih mahal $200? Jawabannya sebenarnya ini disesuaikan lagi sama kebutuhan teman-teman semua ya. Mungkin buat sebagian orang yang pekerjaannya memang fokus di kebutuhan foto dan video, fitur ini tuh bakalan kepake banget ya, dan mereka merasa ini tuh bener-bener upgrade yang gede banget ya guys. Tapi buat user di luar sana yang cuma buat pakai kebutuhan reguler biasa aja, kebutuhan basic yang nggak begitu fokus di fitur foto dan video, aku rasa mereka juga nggak bakal notice sama fitur-fitur yang sampai seperti ini ya guys. Jadi baik lagi untuk fitur kamera ini, setiap orang pasti bakal punya penilaian yang berbeda-beda ya. Jadi ngomongin buat kesimpulannya, aku yang udah lihat semua bocoran iPhone 18 Pro ini, walaupun memang ini masih sebatas rumor aja, chipset lebih kencang, kamera lebih canggih, Dynamic Island juga lebih kecil, dan warna baru yang lebih menarik ya. Cuman di saat yang bersamaan, iPhone 17 Pro Max ini, kalau aku bandingkan fitur-fiturnya dengan 18 Pro Max, itu yang nggak kelihatan jauh berbeda guys. Jadi itu kenapa kayaknya aku bakalan skip beli iPhone 18 Pro, dan kayaknya aku bakalan langsung beli iPhone Ultra ya. Ini sih lebih masuk akal ya.
Kalau mau ngomongin harga naik, ya sekalian ya, mumpung ada budget beli iPhone yang paling beda ya guys. Karena ngomongin buat iPhone Ultra ini memang harganya mahal banget, karena yang dibeli juga sebenarnya tuh lebih ke experience ya, karena ini merupakan HP lipat pertamanya Apple. Harganya dikabarin bisa tembus sekitar 35 juta sampai 40 jutaan ya guys. Jujur ini memang mahal banget. Nah buat teman-teman yang mau lihat review lengkapnya, kamu tinggal cek video sebelum ini ya guys. Ngomongin buat ukuran size-nya, ketika di posisi lipat itu 5,5 inch dan pada saat dibuka range sekitar 7,7 sampai 7,8 inci ya. Hampir mirip seperti ukuran iPad mini dan menurut aku ini menarik banget karena kalau dibuka jadi tablet dan ngomongin buat layar depannya 5,5 inch pada saat itu ya udah cukup banget ya buat balasin pesan-pesan seperti WhatsApp, nonton Reels, TikTok segala macam udah oke aja guys. Itu kenapa kayaknya aku bakalan skip beli iPhone 18 Pro, mending langsung ke iPhone Ultra ya. Nah menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat bocoran iPhone 18 Pro ini dengan harga yang bisa lebih mahal hampir 2 juta, apakah worth it buat dibeli atau mending beli iPhone 17 Pro seriesnya? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!